Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat yang penuh dengan barokah ini Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, ribuan bahkan jutaan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat walafiat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bermuajah berkumpul di majlis yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan segala bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Sayyiduna Habibuna Uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengamalkan, menegakkan sunnah-sunnahnya dan juga menjalankan syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para kawan-kawan sekalian, yang laki-laki, yang perempuan, mudah-mudahan semuanya disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus kepada Sayyidul Bait Bu Bidan. Mudah-mudahan Bu Bidan senantiasa diberikan rezeki yang barokah. Allah mudahkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Kepada kita semua, Bang Dede, Bang Rudi, Bang Fadli sebagai pembawa acaranya, semua yang tidak bisa saya sebutkan, mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita, ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pada malam Jumat ini saudara-saudara kita, mungkin yang punya orang tua yang telah meninggal dunia, kakek, nenek, paman, bibi, kakak ataupun adiknya yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan pada malam Jumat ini diampuni segala dosanya. Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita baca dengan ikhlas, mudah-mudahan Fatihah ini sampai kepada almarhumin wal marhumat. Mudah-mudahan beliau semua di sana mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dengan niat yang ikhlas lillahi taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Apa minggu yang lalu? Kemarin kita nggak masuk ya, ada maulid sama ada takziah.
Jadi 2 minggu yang lalu tentang apa pembahasannya? Ya, di musola. Apa kajian kita 2 minggu yang lalu tentang apa? Tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, keutamaan menuntut ilmu. Betul? Tentang apa 2 minggu yang lalu? Keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Apa hadisnya? Apa keutamaannya? Awang Dede. Apa pahalanya bagi yang duduk di majelis ilmu, pahalanya kayak apa? Ya, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Pahalanya lebih utama daripada sedekah 1000 faros. 1000 kuda, ada kan? Bersedekah dengan 1000 kuda di jalan Allah, itu lebih utama mana? Ngaji ilmu atau sedekah dengan 1000 kuda? Ngaji ilmu. Ya enggak? Kita ngaji satu ilmu, satu hadis atau satu ayat, kemudian kita amalkan, itu pahalanya lebih utama bersedekah dengan 1000 kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian apa lagi? Siapa yang menuntut ilmu, pahalanya lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Berapa rakaat? 1000 rakaat. Pernah sholat sunat 1000 rakaat? Enggak. Pernah nggak? Nah, kita ngaji 1 jam di majelis ilmu, itu pahalanya 1000 rakaat sunnah, itu nggak ada apa-apanya. Lebih utama ngaji ilmu. Kita nuntut ilmu 1 jam, pahalanya lebih utama ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ada hadis yang menjelaskan, kita perhatiin dulu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailah. Wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati asyhurin. Rawahu Dailami. Hadis ini bersumber dari sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Talabul ilmi sa'atan. Apa talabul ilmi? Menuntut ilmu sa'atan. 1 jam. Menuntut ilmu meskipun cuma 1 jam. Khairun min qiyami lailah. Lebih utama ketimbang sholat malam semalam suntuk. Kuat nggak? Dari jam 8 sampai jam 4 kita sholat malam. Kuat nggak? Tahajud. Dari jam 9 sampai jam 4 tahajud, kuat nggak? Nggak mungkin. Nah, kita duduk 1 jam di majelis ilmu, kita ngaji ilmu, kita perhatikan ilmunya, kita amalkan nanti, itu lebih utama ketimbang sholat malam sepanjang malam. Wa talabul ilmi yauman, dan nuntut ilmu dalam sehari, misalnya kita sehari 8 jam kita ngaji ilmu, itu lebih utama ketimbang puasa 3 bulan. Berapa bulan? 3. Ramadan berapa bulan? Sebulan. Ini berapa bulan? 3 bulan kita puasa, itu pahalanya besaran mana sama ngaji ilmu? Ngaji ilmu. Kita duduk di majelis ilmu selama berapa jam, itu pahalanya lebih utama ketimbang puasa 3 bulan. Mampu nggak puasa 3 bulan? Kuat nggak Bima? Ramadan aja kadang-kadang masih ada yang bolong, masih ada yang malas, masih ada yang Ini kita 3 bulan puasa, itu nggak ada apa-apanya ketimbang kita duduk di majelis ilmu. Maka kita duduk di majelis ilmu, pahalanya sangat luar biasa. Bahkan lebih utama ketimbang puasa selama 3 bulan. Ada sebuah kisah Nabi Sulaiman. Siapa nabi yang paling kaya? Siapa nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang paling Agnal Ambia, nabi yang paling kaya. Kalau nabi yang paling miskin siapa? Nabi Muhammad. Siapa nabi yang paling miskin? Nabi yang paling miskin siapa?
Yang paling kaya Agnal Ambia, Nabi Sulaiman. Kekayaannya nggak bisa dibayangkan. Yang paling miskin siapa namanya? Nabi Muhammad kaya. Siapa Nabi yang paling miskin? Yang diangkat ke langit. Nah, Nabi apa tuh? Nabi Isa. Nabi yang paling miskin. Bahkan dia itu sampai meninggal dunia nggak sempat memiliki istri, nggak punya pasangan, nggak menikah tuh. Siapa namanya? Nabi Isa yang diangkat ke langit. Nah, Nabi Sulaiman dikasih berapa pilihan? Ada Nah, Nabi Sulaiman dikasih berapa pilihan? Nah, Nabi kaya, Nabi Sulaiman dikasih 3 pilihan. Yang pertama adalah ilm. Apa ilm? Ilmu. Yang kedua mal, harta. Yang ketiga mulkun, mulk. Al-mulk. Apa al-mulk? Kekuasaan, kerajaan. Nabi Sulaiman dikasih 3 pilihan. Yang pertama apa? Ilmu, harta, kekuasaan. Ilmu, harta, kekuasaan. Ilmu, harta, dan kekuasaan. Nah, yang dipilih Nabi Sulaiman antara ilmu, harta, kekuasaan, apa yang dipilih? Ilmu. Kenapa Nabi Sulaiman gak milih harta? Karena harta bisa dicari dengan ilmu. Harta bisa dicari dengan Ilmu. Kenapa Nabi Sulaiman gak milih kerajaan atau kekuasaan? Kekuasaan bisa dicari dengan ilmu. Nah, kata Sulaiman, dia milih harta kenapa? Ketika dia milih harta, maka dia bisa mendapatkan ketika dia milih ilmu, dia bisa mendapatkan harta dan juga kekuasaan. Maka dikasih 3, ilmu, harta, atau kekuasaan. Nah, ketika beliau memilih ilmu, maka kerajaan dan juga harta bisa didapat. Kalau harta punya, nggak punya ilmu gimana? Orangnya kaya, punya banda banyak, tapi nggak punya ilmu, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa habis. Ya kan, orangnya kaya nih, rumahnya bagus, hartanya banyak, duitnya banyak, tapi nggak punya ilmu. Adanya dibohongin mulu. Punya jabatan, tapi nggak punya ilmu, bisa nggak? Enggak, maka mesti ada ilmu. Kalau kita punya ilmu, harta mudah didapatkan. Kerajaan, kekuasaan bisa didapat asalkan punya Maka yang dipilih Nabi Sulaiman itu apa? Ilmu, harta, apa kekuasaan? Ilmu, karena ilmu semuanya bisa didapatkan. Betul? Siapa Nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Ketika dikasih pilihan, apa yang dipilih? Ilmu. Bukannya harta, bukannya kerajaan. Dengan ilmu dia punya harta dan juga dia punya kerajaan. Maka Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman, dikasih ilmu. Ada hadis yang mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu semuanya dilaknat. Mau nggak dilaknat? Mau nggak dilaknat? Dunia semuanya dilaknat. Apa itu laknat? Apa laknat itu? Dunia segala isinya mendapatkan laknat. Apa itu laknat? Apa itu laknat? Jauh daripada rahmat Allah. Nggak ada rahmatnya, dilaknat, celaka, binasa, akan mendapatkan Nah, dunia itu dilaknat. Dan segala yang di dunia semuanya mendapatkan laknat, kecuali ada 4. Tahu nggak? Apa yang 4 itu? Dunia dilaknat. Isi dunia semuanya dilaknat. Kita usaha, kita maksiat, kita lalai, kita lupa, itu semuanya akan mendatangkan Tapi ada 4 yang bisa menyelamatkan daripada laknat dunia. Apa yang 4 itu? Tahu nggak Wahyu? 4 yang bisa menyelamatkan daripada laknat dunia. Apa? Bang Fadli, apa salah satunya? Menuntut? Betul? Nah, kata Rasulullah, dunia ini semuanya dilaknat. Yang kita lakukan, yang kita usahakan, yang kita kerjakan di dunia, semuanya itu mendatangkan laknat. Kecuali ada 4. Apa 4 yang bisa menyelamatkan kita daripada laknat di dunia ini? Yang pertama, illa zikrullah. Banyak ingat menyebut nama
Maka ketika kita kerja, kita usaha, kita dagang, jangan lupa dengan menyebut nama Allah. Lagi usaha baca bis, lagi jualan baca bis, lagi ada kerjaan baca bis, maka akan selamat daripada laknat dunia. Yang pertama dengan banyak menyebut nama Allah. Yang kedua, walahu, dengan ketaatan kepada Allah. Kita isi hidup kita dengan ketaatan, dengan ingat kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, aliman. Apa aliman itu? Orang yang punya ilmu. Yang berilmu dilaknat enggak? Ulama, habib, kiai, ustadz dilaknat enggak? Kenapa enggak dilaknat? Karena dia punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu akan selamat daripada laknat di dunia. Nah, yang keempat, muta'aliman. Dia bukan ulama, dia bukan kiai, tapi muta'aliman, dalam keadaan menuntut ilmu. Maka si penuntut ilmu selamat enggak? Selamat. Hah? Kita ngaji nih, kita nuntut ilmu, kita duduk di majelis, selamat nggak daripada laknat dunia? Selamat. Meskipun kita bukan meskipun kita bukan kiai, meskipun kita bukan habib, bukan ustadz, bukan syekh, tapi kita ngaji di majelis ilmu, kita akan selamat daripada laknat dunia. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama, zikrullah, banyak menyebut nama Allah. Ingat selalu kepada Allah. Mau ngapa-ngapain baca mau usaha, mau dagang, mau jualan, mau kerja, baca bismillah. Selamat daripada laknat Allah, laknat dunia. Kemudian yang kedua, isi dengan ketaatan. Pagi sholat duha. Sholat duha nggak tadi? enggak. Sholat duha nggak? Minimal sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat duha itu sama juga dengan sedekah 360 sendi. Ada berapa? 360. Kita semuanya ada berapa sendi nih? Ada 360. Badan kita ada 350 sendi. 360 sendi. Itu semua bisa diwakili dengan sholat duha 2 rakaat. Betul? Sholat duha nggak tadi? Kenapa nggak duha? Sekolah nggak? Ya nggak? Ke sekolah nggak tadi? Main nggak tadi? Nah, tadi yang perempuan sholat duha nggak? Kenapa nggak sholat duha? Jujur ya nggak? Malas kan? Pagi tadi tidak akan terulang kembali, betul? Tadi pagi bisa balik lagi nggak besok? Kalau ada pagi, waktunya beda, tanggalnya beda. Maka jangan sia-siakan pagi tadi. Kita isi dengan doa, meskipun cuma 2 rakaat. Baca Quran nggak tadi? Baca. Megang doang. Baca Quran nggak Wahyu tadi? Baca Yasin tadi kan ngikut. Selain di situ di rumah baca nggak? Baca saya. Di situ. Bang Fadi baca nggak di rumah tadi? Baca Yasin. Di sini tadi kebul. Tapi saya di rumah baca nggak? Kadang-kadang. Kadang. Boleh Pak Ustaz. Jujur ya nggak? Nah, kalau bisa paginya sholat duha, meskipun cuma 2 rakaat. Kata Rasulullah, sholat duha itu pahalanya bagaimana? Lebih utama ketimbang dunia dengan segala isinya. Dunia mewah nggak? Dunia megah nggak? Dunia itu indah nggak? Tapi kemewahan dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat duha. Maka jangan tinggalkan duha. Meskipun cuma 2 usolli sunnata duha rakaat ini lillahi ta'ala. Bisa niatnya? Usolli sunnata duha rakaat ini lillahi ta'ala. Coba ulangi lagi 1, 2, 3. Usolli sunnata duha rakaat ini lillahi ta'ala. Usolli sunnata duha rakaat ini lillahi ta'ala. Maka jangan tinggalkan sholat duha. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Kalau kita bisa 2, silakan 2. Kalau mampu 4, silakan 4. Semampu kita, betul? Nah, pagi isi dengan duha. Sholatnya ditinggal nggak tadi? Enggak. Sholat 5 waktunya ditinggal nggak? Enggak. Subuhnya sholat nggak? Salat.
Tapi subuhnya sholat nggak? Subuh jangan sampai ditinggal, ya enggak? Itu pahalanya sangat luar biasa. Sholat subuh jamaah itu pahalanya bagaikan sholat tahajud selama semalam suntuk. Semalam penuh kita tahajud, itu sama. Kita sholat jamaah subuh pahalanya sama dengan sholat tahajud selama semalam suntuk. Betul? Nah, jangan tinggalkan sholat subuh, apalagi sholat isya juga jangan. Sholat isya udah belum? Sebelum ngaji sholat Jadi ngaji dapat, ilmunya dapat, pahala sholatnya juga dapat. Hafiz udah sholat belum? Belum. Kapan mau sholat, Hafiz? Ya sholat dulu ya, kan Hafiz sudah SMP kan? Nah, sholat, Hafiz. Balik ya. Udah balik ya enggak? Jadi yang kedua apa? Isi dengan ketaatan sholatnya, ngajinya, bacaku. Kalau kita taat kepada Allah, selamat daripada laknat dunia. Yang ketiga apa? Orang yang punya ilmu. Yang keempat, penuntut ilmu. Nah, dengan empat, dengan zikir kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan menjadi alim dan juga menjadi penuntut ilmu, kita selamat daripada laknat dunia. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama, Ingat Allah. ingat kepada Allah. Yang kedua, Isi ketaatan. isi dengan ketaatan. Paginya sholat duha, siangnya ngaji bacaku, Quran malamnya ngaji lagi begitu. Nah, yang ketiga, yang punya ilmu. Yang keempat, Orang menuntut ilmu. orang yang menuntut ilmu. Ini yang bisa menyelamatkan daripada laknat dunia. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada laknat dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, penuntut ilmu itu memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan kemuliaan di hadapan siapa? Allah. Nah, coba perhatiin dulu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama manusia yang punya ilmu dengan manusia yang tidak punya ilmu? Sama enggak? Beda. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu sama enggak? Beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Yang alim dengan yang jahil. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Apa bedanya? Bedanya. Kalau orang alim ketika ibadah pakai bacanya tahu nggak? Tahu. Ketika dia baca Allahu Akbar, baca apa? Takbiratul ihram. Ketika baca Fatihah dia paham. Ketika dia ruku dia Ketika dia sujud paham. Orang jahil paham nggak? Enggak. Maka orang yang alim beda dengan orang yang jahil. Orang yang punya ilmu tidak sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Kata Rasulullah, orang yang beribadah tanpa ilmu maka ibadahnya akan sia. Kita sholat tapi nggak punya ilmu, diterima nggak? Diterima nggak? Kita sholat tapi nggak tahu bacaannya, diterima nggak? Kita sholat tapi nggak tahu bacaan rukunya, sujudnya nggak bisa baca, diterima nggak sholatnya? Kenapa? Karena nggak punya Maka ibadah amal kita akan sah apabila kita melakukannya dengan ilmu. Maka beda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Betul? Kita punya ilmu nggak? Insyaallah. Ilmu apaan? Ilmu kebal. Minimal ilmu yang wajib, ilmu sholat. Bacanya tahu kan? Allahu Akbar. Bacanya tahu? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata. Nah, sampai selesai. Ketika ruku bacanya apa ruku nih? Subhana rabbiyal azim. Apa artinya? Subhana rabbiyal azim. Apa artinya? Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah, zat yang maha agung. Ketika sujud apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Ya enggak? Kalau azim maha agung, kalau sujud maha tinggi. Ketika duduk di antara dua sujud, apa bacanya? Rabbik firi warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu duduk di antara dua. Apa artinya?
Ada 8 yang kita minta kepada Allah. Rabbik firi, ya Allah ampunilah Aku. dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Yang pertama, ampunilah dosaku. Yang kedua, sayangilah aku. Terus apa lagi? Rabbik firi wajburni, ya Allah tutupilah segala kesalahanku, segala kekurangan. Terus apa lagi? Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Warzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Itu apa lagi? Wadini, berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan. Wa'fu'ani, berikanlah aku maaf. Ada berapa tuh? Yang pertama apa? Rabbik firi, berikanlah aku ampunan, ampunilah dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, tutupilah segala Kuranganku. Warfa'ni, angkatlah. Derajatku. Warzuqni, Berilah beri rezeki. Wahdini, berikanlah petunjuk. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan. Wa'fu'ani, berikanlah aku itu kita dalam sholat ada doanya. Betul? Jadi kalau kita sholat pakai ilmu, itu akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Allah pasti akan menerima ibadah kita. Kapan diterima ibadah kita? Apabila ibadahnya dengan ilmu. Kalau ilmu ibadah tanpa ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Betul? Ibadah amal kita, sholat kita akan sia-sia apabila dilakukan tanpa ilmu. Maka mesti punya ilmu. Paham, Gil? Rabbik firi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Mesti paham yang kita baca, mesti kita paham. Betul? Nah, jadi sama nggak manusia yang alim dengan jahil? Sama nggak manusia yang punya ilmu dengan manusia tidak punya ilmu? Beda. Maka kita mesti punya supaya kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ada anak kecil bertanya kepada seorang ulama. Kepada siapa? Anak kecil bertanya kepada ulama. Apa kata anak kecil kepada ulama ini? Ya Syekh, hal fil jannah majlisul ilmi. Wahai guruku, apakah di dalam surga itu ada majlis ilmu? Apa jawaban gurunya? Anak kecil nanya kepada ulama. Apa katanya? Ya Syekh, hal fil jannah majlisul ilmi. Apakah di dalam surga itu ada majlis? Apa kata gurunya itu? Naam. Fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga itu segala apa yang kita inginkan semuanya yang kita mau, yang kita inginkan sebelum kita ucapkan bahwa terdentik dalam hati itu udah ada duluan. Jadi majlis ilmu ada nggak di dalam surga? Ada. Jadi majlis ilmu bukan cuma di dunia, di mana adanya? Di akhirat. Maka kata Rasulullah, majlis ilmu adalah taman-taman surga. Di surga itu udah ada taman di dunia. Apa taman surga di dunia itu? Majlis ilmu. Jadi di dunia itu udah ada taman surga. Apa taman surga yang ada di dunia itu? Majlis ilmu. Kita belum masuk surga, udah masuk duluan. Kapan kita masuk surga duluan? Ketika kita kumpul di majlis ilmu. Kata-kata Rasulullah, majlis ilmu adalah salah satu taman surga yang ada di dunia. Maka ketika kita majlis ilmu, kita mesti bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Masih bisa kumpul di tempat yang penuh dengan kebaikan. Betul? Jadi apa taman surga yang ada di dunia? Majlis ilmu. Betul? Majlis ilmu. Majlis menyebut nama Allah. Majlis dibacakan Al-Quran. Itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Betul tidak? Nah, coba perhatiin lagi. Ada ayat, coba kita baca. Apa ayat untuk memohon kebahagiaan dunia akhirat? Apa ayatnya? Pit. Ayat untuk meminta kebahagiaan dunia dan akhirat.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Coba terjemahkan. Rabbana atina, ya Tuhan kami, atina. Atina. Berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami daripada siksa api neraka. Paham? Coba terjemahan artinya gimana? Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan, dan selamatkanlah kami daripada siksa api neraka. Nah, kata ulama namanya Hasan Basri. Apa kebaikan di dunia ini? Apa kebaikan di dunia ini? Apa kebaikan di dunia ini? Apa kebaikan di dunia? Kata ulama namanya Imam Hasan Basri. Apa kebaikan yang ada di dunia ini? Kita punya mobil yang mahal, kebaikan bukan? Kebaikan buat kita, senang kan, mobilnya bagus ya kan? Harganya 2M. Wow. Lamborghini. Ya kan, mobilnya mahal. 2M. Itu kebaikan buat sebagian manusia. Punya rumah tingkat, 3 tingkat. Ya enggak? Wah, rumahnya 3 tingkat, rantainya tinggi, wah, luas rumahnya. Itu kebaikan bukan? Kebaikan buat sebagian manusia. Punya harta yang banyak, tabungannya ada 5M. Kebaikan enggak? Kebaikan enggak? Punya tabungan sampai 5M. Di ATM-nya ada 5M. Wow. Kemarin ada berita tuh yang duitnya 20M hilang katanya kan? Siapa tuh namanya tuh? Ada kan di TV tuh? Yang duitnya hilang, nabung di mana ternyata hilang 20M. Duitnya 20M kayak apa tuh, Pak? 1M berapa juta? 1M berapa juta? 1M 1000 juta. Kok 20M? 20.000 juta tuh. Beliin cendol berapa mangkok dapat itu? Hah? Bisa apaan? Oh, enggak, beli bakso berapa mangkok tuh? Oh, 20M. Mungkin 20M itu kebaikan buat sebagian manusia. Punya rumah bagus, kebaikan buat sebagian. Punya mobil mahal, kebaikan buat sebagian. Punya duit MM-an, kebaikan buat tapi ada yang lebih mulia. Ada yang lebih lebih mahal daripada rumah mewah, lebih mahal daripada rumah yang mega, daripada mobil yang mewah, daripada harta yang melimpah. Apa kebaikan yang paling utama di dunia? Apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Termasuk 2 rakaat sebelum sholat. Atau namanya sholat sunat fajar kan? 2 rakaat sunat fajar ada. Ayo, apaan coba? Apaan Wahyu? Ayo, coba apaan? Rumahnya 3M, 3 tingkat. Kita kan pengen kan punya rumah mewah, punya 3 tingkat. Wow. Garasinya ada 10 mobil. Ya kan? Wah, mobilnya, kasurnya, lemarinya, lampunya kayak apaan tahu tuh, kayak sarang tawon lampunya. Ya kan? Lampunya gede kayak sarang tawon. Gede banget. Bukan, wah gede betul lampunya. Ya kan, tingkatnya ada 3 tingkat. Wah, kamarnya ada 10. WC-nya ada 5, di mana-mana ada. Garasinya banyak, mobil isinya. Wah. Ada kolam renangnya. Wah, enak kan? Nah, kalau kita lihat di TV kan orang kaya rumahnya bagus-bagus kan? Ada apa tuh? Kolam renang di atasnya. Ada lapangan futsalnya, ada lapangan golfnya. Ada bioskopnya lagi. Ada liftnya. Ada kan? Orang kaya ada liftnya. Tuh. Itu kebaikan bagi sebagian kebaikan bagi sebagian menurut sebagian manusia itu baik, ya enggak? Itu kebahagiaan buat sebagian.
buat bagian. Mobilnya mahal. Mobil apa tadi tuh? Lamborghini. Mobil sport, mobil Alphard. Apalagi tuh? Mobil Ferrari, macam-macam dah. 2M, 3M tuh harganya tuh. Jangan mobilnya, dompetnya aja mahal. Tasnya Hermes 2M Sarini tasnya. Tuh, tas 2M kayak apaan coba? HP-nya berapa juta itu. Jangan HP, sendal aja mahal, bajunya berapa juta tuh. Subhanallah. Itu kebaikan buat sebagian manusia. Iya, punya rumah yang mega, punya mobil mewah, hartanya melimpah. Itu kebaikan buat sebagian manusia. Nah, itu kebahagiaan buat sebagian manusia. Tapi ada yang lebih utama. Apa itu? Apa? Kebaikan yang utama di dunia buat yang beriman. Buat kita. Apa? Kebaikan yang paling mahal. Rumah mewah nggak ada apa-apanya, mobil bagus nggak ada apa-apanya. Itu lebih utama daripada dunia dengan segala isinya. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ada dua. Yang pertama kata Hasan Basri, kebaikan dunia itu ada dua. Ada berapa? Kebahagiaan, kebaikan dunia itu ada dua. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu. Yang kedua al-ibadah. Ilmu dan ibadah. Kalau kita punya ilmu, kita punya ibadah yang taat kepada Allah, itu kebaikan yang sangat luar biasa. Nggak bisa dibandingkan dengan rumah yang mewah. Rumah mewah nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Rumah megah nggak ada apa-apanya. Mobil mewah nggak ada harta yang melimpah nggak ada dibandingkan dengan ilmu dan ibadah. Maka kata Hasan Basri, kebaikan di dunia itu adalah punya ilmu dan juga ibadah. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebaikan yang sesungguhnya ketika kita punya ilmu dan kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kebaikan di akhirat nanti? Apa kebaikan di akhirat nanti? Apa kebaikan di akhirat? Syafaat. Termasuk syafaat Nabi. Tapi menurut Hasan Basri, kebaikan di akhirat adalah jannah. Masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa kebaikan di dunia tadi? Ilmu dan ibadah. Apa kebaikan di akhirat nanti? Jannah. Itu kata siapa? Kata Syekh Hasan Al-Imam Hasan Basri. Nama ulama hebat zaman tabi'in. Nah, jadi kalau kita punya ilmu ibadah, itu adalah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Insya Allah. Betul tidak? Coba kita perhatiin lagi tentang masalah ilmu. Siapakah manusia yang paling takut kepada Allah? Siapa manusia yang paling takut kepada Allah? Ya, sifatnya kayak apa? Manusia yang paling takut kepada Allah itu siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Manusia yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Maka kita punya ilmu semakin takut kepada Allah. Kita punya ilmu membuat kita takut kepada Allah. Apa buahnya ilmu? Apa buahnya ilmu? Ketaatan. Akhlak. Takut kepada Allah. Semakin dia punya ilmu, semakin dia takut kepada Allah. Maka buahnya ilmu adalah khosyah. Takut kepada Allah. Betul tidak? Apa buahnya ilmu? Takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Hanya manusia yang punya ilmu yang takut kepada. Maka kalau kita punya ilmu, mesti ada takut kepada Allah. Ilmu, ulamanya ilmunya banyak, ilmunya hebat, tapi dia nggak takut kepada Allah. Manfaat nggak ilmunya? Manfaat nggak Bang Umam? Ilmunya banyak, tapi nggak takut kepada Allah. Manfaat nggak ilmunya? Enggak. Kenapa? Sombong dia. Nah, karena nggak ada buahnya. Apa buahnya ilmu? Takut kepada Allah. Maka kita punya ilmu mesti semakin takut kepada
Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ada perkataan itu yuzan midadul ulama bidami syuhada. Payarjah midadul ulama ala dami syuhada. Jadi ada timbangan. Apa namanya? Timbangan. Ketika damu syuhada, tahu syuhada? Dam. Apa dam? Dam. Damun. Ikutin, damun. Ikutin lagi, damun. Damun dima. Damun dima. 1, 2, 3. Damun dima. Kayak lagi. Damun dima. Apa? Damun dima. Apa? Damun. Setiap manusia punya damun di dalam tubuhnya. Damun. Warnanya merah. Apa damun itu? Damu syuhada. Darah orang yang mati syahid. Kenapa? Membela agama Allah. Ada juga midad. Ikutin, midad. 1, 2, 3. Kayak lagi. Apa midad? Ada damun, ada midad. Kalau damun itu darah, ikutin damun. Oh, damun itu damun. Oh, ada damun. Darah. Saya takut sama damun. Ini damun. Kalau midad. Ulang. Nah, midad itu kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimisli madada. Apa midad? Kita nulis pakai apa? Alatnya? Pulpen. Pena. Isinya pena apa? Apa tinta? Midad. Tinta. Cintaku padamu. Cinta itu. Nah, tinta. Apa tinta itu? Bahasa Arabnya? Midad. Apa tinta? Midad. Kalau darah apa? Damun darah. Kalau tinta, midad. Nah, coba. Yuzan midadul ulama bidami syuhada. Ketika tinta ulama, perhatiin, tinta ulama. Ulama nulis pakai tinta ulama ditimbang dengan darahnya syuhada. Tahu syuhada? Orang yang mati membela agama Allah. Itu mulia enggak? Mulia. Orang yang berjuang di jalan Allah mulia enggak? Mulia. Dia berjuang ke Palestina. Ketika mati namanya apa? Mati syahid. Kenapa? Membela agama Allah. Nah, darahnya orang yang mati syahid dengan tintanya ulama. Ini ketika ditimbang mana yang lebih berat? Tintanya ulama. Coba. Darahnya orang yang mati syahid sama tinta ulama. Ketika ditimbang mana yang lebih berat? Tinta ulama. Ayo. Kan syuhada mulia kan? Dia membela agama Allah. Berangkat ke Palestina untuk menegakkan kalimatullah. Untuk menghadapi musuh-musuh yang zalim. Ketika mati namanya mati apa? Mati syahid. Mulia enggak? Kenapa? Membela agama Allah. Membela agama Allah. Ini ada tinta. Ulama nulisnya pakai tin. Nah, ketika ditimbang mana yang lebih berat nih? Ayo. Mana yang lebih berat? Darah apa tinta? Mana yang lebih mulia nih? Coba perhatian ini kata Hasan Basri. Yuzan midadul ulama bidami syuhada. Yuzan midadul ulama bidami syuhada. Payarjah midadul ulama ala dami syuhada. Yuzan, ditimbang. Midad, tinta. Tinta ulama ditimbang dengan damu syuhada. Dengan darah orang yang mati syahid. Ditimbang nih ketika ditimbang dua-duanya. Payarjah midadul ulama ala dami syuhada. Maka akan lebih berat midad. Tinta ulama lebih berat ketimbang darahnya orang yang mati syahid. Padahal mulia nggak mati syahid itu?
Mulia kan? Membela agama Allah, memperjuangkan membela agama Allah. Tapi ketika ditimbang dengan tinta ulama, masih beratan tinta ulama. Subhanallah. Di tintanya mulia enggak? Padahal tinta, tapi ditimbang dengan darah syuhada, masih beratan tintanya ulama. Subhanallah. Orang mati syahid mulia enggak? Kenapa mulia? Membela agama. Orang yang mati syahid itu mendapatkan kemuliaan. Ketika dia masuk ke dalam barzah, ke dalam kubur, tidak mendapatkan siksa. Itu pasti. Tidak mendapatkan siksa. Kemudian dakhalal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Itu mulia. Ya kan? Karena membela agama Allah. Tapi lebih mulia lagi mana? Tinta ulama. Maka tinta ulama itu lebih mulia ketimbang darahnya orang yang mati syahid. Padahal mati syahid pahalanya sangat luar biasa, tapi masih kalah dengan tintanya ulama. Dia nulis pakai apa nih? Ini apa namanya nih? Pakai tinta kan? Mulia nggak nih? Mulia. Tintanya ulama ini lebih mulia ketimbang darahnya orang yang mati syahid. Subhanallah. Ulama mulia nggak? Mulia. Nanti yang bisa ngasih syafaat buat umat itu ada 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Nanti yang bisa ngasih syafaat itu ada 3. Awwalu man yashfa yaumal qiyamah al-anbiya, tsummal ulama, tsumma syuhada. Ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang bisa ngasih syafaat itu ada 3. Yang pertama anbiya. Nabi bisa ngasih syafaat. Yang kedua al-ulama. Ulama. Yang ketiga syuhada, orang yang mati. Ya, 3 ini. Nabi, ulama, syuhada. 3 kelompok manusia yang bisa ngasih syafaat pada hari kiamat. Insya Allah. Enak kan jadi ulama? Paham? Paham. Betul tidak? Betul. Nah, jadi apa? Masih semangat di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah pelita dalam kegelapan. Boleh nggak kita menghina ulama? Tidak. Boleh nggak kita memfitnah ulama? Tidak. Boleh nggak kita mencaci maki ulama? Nggak boleh. Ada sebuah ungkapan, luhumul ulama masmumah. Coba ikutin. Luhumul ulama. Ikutin dulu. Luhumul ulama. Luhumul ulama. Masmumah. Masmumah. Luhumul ulama. Masmumah. Coba 1, 2, 3. Luhumul ulama masmumah. Sekali lagi. Luhumul ulama masmumah. Sekali lagi. Luhumul ulama masmumah. Lahumul ulama masmumah. Apa lahum? Tadi kok darah apa darah tadi? Damun, darah. Lahum. Semua manusia kebanyakan demen makan lahum. Nasi. Apa? Roti. Ada yang suka, ada juga yang kagak. Lahum. Lahmun, jamannya lahum. Di dalam tubuh manusia itu ada laham. Ada damun, ada lahmun. Ada daging. Apa daging bahasa Arabnya? Lahmun, lahum. Itu daging. Ulama. Dagingnya ulama masmumah. Apa maksudnya? Dagingnya ulama itu mengandung racun. Maksudnya apa? Daging ulama beracun. Maksudnya apa? Tidak boleh menghina. Jangan main-main dengan ulama. Jangan sampai kita menghina, memfitnah ulama. Kenapa? Dagingnya ulama itu beracun. Kalau kita menghina ulama, kita akan mendapatkan laknat. Kita akan mendapatkan hukuman. Kita akan mendapatkan siksa. Maka nggak boleh menghina ulama. Karena daging ulama itu beracun. Kalau kita hina ulama, kita akan mendapatkan laknat. Kita akan mendapatkan siksa. Betul? Apa bahasa Arabnya tadi? Lahumul ulama masmumah. Apa bahasa Arabnya?
lahumul ulama masmuma. Dagingnya ulama itu nggak boleh kita nggak boleh kita nggak boleh kita caci maki. Ya nggak, ulama nggak boleh dihina. Dulu ada kejadian ceritanya begini nih, ya nggak? Dia pengen nipu ulama. Pengen ngapain? Nipu. Nah, pengen ngejain ulama, pengen nipu ulama. Nah, jadi ada sebuah kisah, ada 4 pemuda yang pengen ngejain ulama. Nah, 4 pemuda pengen ngejain ulama. Ini kejadiannya kalau nggak salah di daerah Balkan. Daerah Balkan. Ada 4 pemuda, dia iseng pengen ngejain ulama. Pengen apa? Ngejain ulama. Ada berapa tadi? 4. Ada 4 pemuda iseng pengen ngejain ulama. Nah, ya makan boleh, tapi jangan berisik. Ada 4 pemuda iseng pengen ngejain ulama. Nah, ya enggak? Ada berapa tadi? 4. Apa yang mau dilakuin sama 4 pemuda ini? Ngerjain ulama. Pengen ngejain ulama. Pengen ngejain ulama. Ya enggak? Pengen ngejain ulama. Nih, ketika ulama itu lewat, dideketin tuh sama yang 4 itu. Wahai Syekh, saya mau nanya nih. Kita mau nanya. Nanya apaan? Duh. Ya Fadli? Mau ngejain ulama. Saya mau nanya nih. Kalau ada yang meninggal dunia, apa yang mesti kita lakukan? Apa jawaban ulama? Kalau ada yang meninggal dunia, apa yang mesti kita lakukan? Kita nyelawat. Ya. Ada 4 kewajibannya tuh. Apa tuh? Lawat, mandiin, Yang pertama, mandiin. Yang kedua, ngapanin, mengkafankan. Yang ketiga, nyolatin. Keempat, nah itu hukumnya fardu kifayah. 4 wajib nih kita, fardu kifayah. Kalau sebagian udah melakukan, maka gugur yang lainnya, ya enggak? Namanya fardu kifayah. Kalau ada meninggal dunia mesti apa? 4. Yang pertama apa? Mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin. Itu namanya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang melakukan, maka gugur kewajiban. Tapi kalau nggak ada yang lakuin, ada yang meninggal dunia nggak ada yang nyolatin, dosa nggak semuanya? Ada yang meninggal dunia nggak ada yang mandiin, nggak ada yang nguburin, dosa nggak semuanya? Dosa. Maka kalau udah sebagian mengerjakan, maka sudah tidak wajib lagi buat yang lainnya. Nah, ada 4 pemuda. Ini ada yang meninggal dunia nih. Apa yang mesti kita lakukan? Apa jawaban ulama? Mesti kita apa itu? Mandiin, kapanin, sholatin. Nah, dimandiin udah, dikapanin udah, tinggal disolatin. Akhirnya dia bawa keranda, di dalamnya ada temennya. Temennya di dalam keranda. Nah, di dalam mana? Keranda. Pura-pura mati nih. Ya kan, pura-pura mati. Wah, lu mati-mati pura-pura aja dah. Kita pengen tanya, pengen kita kerjain nih ulama nih, bisa nggak? Dia tahu nggak nih? Kita tipu nih. Ah, pura-pura mati kan, temannya masuk ke dalam keranda, nggak tahu nih si ulama. Ini benar udah mati betul. Sampai tanya 3 kali. Ini benar udah mati betul, udah mati dia. Sampai 3 kali. Akhirnya disolatin. Kalau ditanya, ini betul nggak udah mati betul? Udah mati betul, udah mati 3 kali ditanya. Akhirnya disolatin juga tuh. Ya, dalam hati mereka ketawa semua, enak dikerjain kan, dalam hatinya senang. Ternyata setelah selesai sholat, kerandanya dibuka, apa yang terjadi? Ternyata temennya yang pura-pura mati, ketika dibuka setelah sholat, badannya, jasadnya sudah kaku. Ternyata mati bener. Kenapa mati beneran? Ulama tuh. Ya kan, siapa yang rugi siapa jadinya? Pemuda itu.
Ya kan, empat pemuda pengen ngejain ulama, dia seneng, emang enak dikejain. Ternyata yang disolatin beneran mati. Itu hati-hati dengan ulama. Jangan kita ngejain ulama. Nah, ngejain aja nggak, apalagi sampai memfitnah, apalagi sampai apalagi sampai mencaci nggak boleh kita menghina, memfitnah ulama. Tuh main-main sama ulama, akibatnya luar biasa. Ada kan di TV tuh, ngata-ngatain ulama, ngata-ngatain Habib, ngata-ngatain Ustadz, nggak boleh. Antara sama muslim nggak boleh saling menghina. Antara sama muslim nggak boleh menghujat, nggak boleh saling menjatuhkan, nggak boleh saling menghina. Betul? Jadi kita mesti cinta kepada ulama, cinta ilmu, cinta juga kepada ulama. Boleh benci ulama? Boleh benci kiai? Boleh benci sama Habib? Nggak boleh. Kita mesti cinta kepada ulama. Mau kiai, mau Habib, mau ustadz, mau siapapun, mesti kita cinta. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi ninggalin apa buat kita? Apakah Nabi ninggalin harta yang banyak? Apakah Nabi ninggalin emas yang banyak? Apa yang Nabi tinggalkan buat umatnya? Ilmu, yaitu dalam bentuk ulama. Maka Nabi itu mewariskan ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Maka mesti kita hormat. Kita cinta ulama sama juga kita cinta Nabi. Betul? Kita sayang ulama sama juga kita sayang Nabi. Kita hormat ulama sama juga kita hormat sama Kenapa? Karena ulama adalah warisan Nabi. Mesti kita hormati, jangan kita hina. Betul tidak? Jadi intinya semangat di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita. Nggak boleh membenci kepada kita, nggak boleh sama siapapun, nggak boleh menghina. Betul, Mam? Boleh menghina nggak? Nggak boleh. Boleh, Fadil? Nggak boleh. Agung boleh nggak menghina? Nggak boleh. Ya nggak? Nggak boleh menghina, memfitnah, mencaci maki, nggak boleh. Itu perbuatan yang tercela yang sangat Allah benci. Betul? Nggak boleh saling menghina. Mungkin ada yang mau nanya di sini? Silakan yang mau nanya.